Sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Hadiah dari Surga. Ayat hafalan Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Poin penting pelajaran kita, kehidupan kekal adalah milik kita ketika kita menerima anugerah kasih karunia Tuhan. Oh, hari yang suram lagi. Tidak ada hal menarik yang akan terjadi. Kapan terakhir kali Anda merasa seperti itu? Yohanes sang murid mungkin pernah merasakannya di Pulau Patmos. Tetapi sesuatu yang menggembirakan terjadi pada suatu hari. Ia melihat sebuah penglihatan tentang langit dan bumi yang baru. Bayangkanlah, hari itu adalah hari Sabat. Yohanes duduk dengan tenang, sendirian di pulau berbatu Patmos, di mana sebagai hukuman, karena memberitakan Injil dan membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Ia telah diasingkan dari semua orang dan segala sesuatu. Yohanes merasa kesepian, tetapi ia tidak berkecil hati, karena sekarang ia memiliki seluruh waktu yang dia punya hanya untuk berdoa dan menyembah Allah. Ketika Yohanes memandang ke arah pantai berbatu, tiba-tiba terdengar suara nyaring seperti sangkakala memanggilnya. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Kita bisa baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 11. Yohanes sangat terkejut. Ia menoleh dengan cepat untuk melihat sumber suara itu, dan ia melihat 7 kaki dian emas. Tetapi yang benar-benar menarik perhatiannya adalah seseorang yang berjalan di antara kaki dian itu. Dia adalah seorang pria yang mengenakan jubah putih panjang dengan selempang emas di dadanya. Dia bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan suaranya bagaikan air terjun yang bergemuruh. Itu pasti Yesus, pikir Yohanes dengan kagum. Kemudian Yesus meletakkan tangannya di bahu Yohanes dan berbicara kepadanya. "Jangan takut," kata Yesus. "Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya." Kita bisa baca di ayat 17 dan 18. Yesus mengatakan kepada Yohanes banyak hal tentang umat Allah dan gereja Kristen selama berabad-abad. Seolah-olah ia sedang melihat gambar-gambar di layar raksasa. Yohanes melihat dengan takjub ketika Yesus menunjukkan kepadanya peristiwa-peristiwa menarik yang suatu hari nanti akan menjadi kenyataan. Beberapa hal yang dilihat Yohanes sulit dimengerti olehnya, tetapi ada suatu pemandangan yang tidak sulit dimengerti oleh Yohanes. Pemandangan itu adalah sebuah penglihatan yang sangat indah tentang langit yang baru dan bumi yang baru, tempat yang luar biasa yang telah dipersiapkan Allah bagi anak-anaknya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wahyu pasal 21 ayat 2.
Ketika ia mengagumi kota yang indah ini yang berkilauan seperti kristal, Yohanes mendengar sebuah suara yang mengatakan bahwa Allah akan tinggal bersama umatnya. Dia akan menghapus air mata mereka. Tidak akan ada lagi kesedihan, kesakitan, atau kematian. Ia akan membuat segala sesuatu menjadi baru. Yohanes melihat dengan takjub ketika kota yang indah ini turun dan berada tepat di tempat di mana Yerusalem berada sebelum Allah membersihkan bumi dan menjadikannya baru. Pemandangan itu begitu menakjubkan sehingga Yohanes hampir tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya. Pemandangan itu lebih indah dari apapun yang pernah dilihatnya. Yohanes menggambarkannya seperti ini. Kota emas itu bentuknya 4 persegi. Panjangnya sama dengan lebarnya, dengan 3 pintu gerbang yang terbuat dari mutiara di setiap sisinya. Di sekeliling kota itu terdapat tembok yang terbuat dari batu-batu yang indah, terang, dan berkilauan. Jalan-jalannya terbuat dari emas murni yang begitu murni sehingga tampak seperti kaca transparan. Kehadiran Tuhan dan Yesus membuat kota ini begitu terang sehingga tidak membutuhkan matahari atau bahkan bulan. Dan di kota ini, pintu-pintu tidak perlu dikunci karena tidak ada malam dan tidak ada orang yang mencuri. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan yang dapat tinggal di kota ini. Sungai kehidupan yang jernih airnya mengalir dari tahta Allah melintasi kota itu. Dan di tengah-tengah kota itu, di kedua sisi sungai itu, ada pohon kehidupan yang menghasilkan 12 macam buah setiap tahun. Dapatkah kamu membayangkannya? Buah yang berbeda untuk setiap bulan sepanjang tahun. Tetapi berita terbaik yang Yohanes dengar pada hari itu adalah bahwa Yesus akan segera datang. Sesungguhnya aku datang segera, Yesus berkata. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kita bisa lihat di Wahyu pasal 21 ayat 10 sampai pasal 22 ayat 7. Ketika Yesus datang, Dia ingin membawa engkau dan saya ke surga untuk tinggal bersamanya selamanya. Apakah kamu berencana untuk menerima anugerah kehidupan kekal?